Tujuan yang ketiga, Tuhan Yesus dinamis mempergunakan berbagai bahasa yang kreatif. Yang pertama, pernyataan yang benar-benar ditekankan. Contoh, wanita yang sembuh karena menjamah jubah Yesus. Jadi wanita ini kan mengalami pendarahan di 12 tahun. Ya, dicatat dalam Markus pasal 5 ayat 29 sampai 30. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya waktu dia menjamah jubah Yesus. Wanita ini. Dan dia merasa bahwa keadaannya sudah sembuh. Artinya apa? Waktu wanita ini, wanita pendarahan ini, menjamah jubah Yesus, pakaian Yesus, dia langsung sembuh. Lalu pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari tubuhnya. Artinya apa? Kuasa kesembuhan dari dalam tubuh Yesus keluar untuk menyembuhkan wanita yang mengalami pendarahan ini. Lalu Yesus berpaling dari tengah orang banyak itu dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Siapa yang menjamah jubahku? Bukan maksudnya hanya sekadar, ya, maksud Yesus. Kenapa kamu pakai, kenapa engkau jamah pegang jubahku? Bukan itu maksudnya. Tapi ada pesan, makna di balik itu artinya apa? Ya, siapa yang merasakan kuasa kesembuhan daripadaku? Kan itu maksud. Bahasanya kreatif. Ya, nah, peribahasa juga sering dipakai oleh Tuhan Yesus atau perumpamaan tadi. Misalkan, ya, waktu Yesus mengatakan, ya, bahwa dia tidak dihormati di kampungnya. Dicatat dalam Markus pasal 6 ayat, maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Dalam konteks ini Bapak Ibu, Yesus memakai contoh para nabi-nabi, ya, Musa, Yosua, Yehezkel dan lain sebagainya. Memang mereka juga sering mengalami penolakan di tempat kelahiran mereka. Dan juga para rasul sama. Maka Yesus membandingkan. Ya, kalau saya juga mengalami penolakan, wajar saja. Karena para nabi-nabiku, para rasul-rasulku juga mengalami kok. Apalagi saya kan kira-kira begitu. Jadi bukan maksud Yesus di sini bahwa dia adalah nabi. Bukan, bukan. Karena seringkali ayat ini salah paham. Sehingga pemahamannya menjadi salah. Tapi Yesus mau menekankan bahwa para nabi dan rasul memang mengalami penolakan kok. Artinya begini Bapak Ibu. Jangan kecil dan tawar hati juga Bapak Ibu. Kadang-kadang kita sebagai hamba Tuhan yang menolak itu yang pertama kali bukan orang lain tapi anggota keluarga kita. Jangan kecil dan tawar hati, jangan baper ya. Saya juga ngalami kok. Ngalami kok. Penolak kita yang pertama itu sesama kita orang Kristen kok. Bahkan apa? Anggota keluarga kita sendiri bisa orang tua kita, bisa adik kakak kita, bisa. Waktu saya pahami ayat ini, saya katakan puji Tuhan. Saya sedang mengalami proses pembentukan Tuhan seperti yang dicatat dalam Markus pasal 6 ayat. Maka saya selalu membandingkan Bapak Ibu. Ah, kalau Yesus saja ditolak, siapalah saya? Ya udah, saya harus mengikuti teladan dari Tuhan. Dengan demikian Bapak Ibu, kita nggak perlu undungan untuk melayani Tuhan. Biasa aja loh. Hadapi bersama dan di dalam Tuhan. Perumpamaan Yesus luar biasa. Yesus juga seringkali memakai bahasa yang paradoks. Artinya apa? Seolah-olah pernyataannya bertentangan satu dengan yang lain. Kita ambil contoh Markus pasal 12, ayat 1 sampai dengan 44. Pada satu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda, miskin, dan ia memasukkan 2 peser. 2 peser, Bapak Ibu. Yaitu satu duit. Oke? Wanita, perempuan janda ini miskin. Saking miskinnya hanya dia punya 2 peser atau satu duit. Artinya apa Bapak Ibu? Kemungkinan besar janda miskin ini, iya, waktu dia kasih 2 peser atau satu duit itu ke dalam kantong persembahan itu Bapak Ibu, tidak lagi bisa dia makan hari itu. Karena hanya cuma itu yang dia punya. Tapi dimasukkan persembahan itu. Uangnya itu ke kantong persembahan itu. Peristiwa itu dipakai oleh Tuhan Yesus untuk mengajar para murid. Maka Yesus berkata,
Sesungguhnya janda miskin ini memberikan lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan itu. Bapak Ibu kayaknya nggak logis ya. Masa persembahan janda miskin yang hanya 2 peser atau satu duit lebih banyak kata Tuhan Yesus. Dibanding daripada orang kaya yang memberikan persembahan dalam jumlah yang besar. Pasti di atas dari 2 peser itu. Tapi Yesus katakan, lebih banyak yang diberikan oleh si wanita janda ini. Kelihatannya paradoks. Artinya apa? Sepertinya Yesus menolak kalau orang kasih persembahan banyak. Dan bahkan kesannya Yesus lebih menerima persembahan yang sedikit. Bukan itu maksudnya Bapak Ibu. Bukan. Yesus tidak menolak orang kasih persembahan banyak. Bukan. Menerima juga. Yesus juga tidak menolak persembahan orang yang hanya 2 peser. Menerima juga. Tapi yang Yesus pesan yang mau sampaikan adalah motivasi, motivasi. Dalam memberikan persembahan harus tegak lurus dengan Tuhan. Jangan sampai kita memberikan persembahan banyak supaya kita dapat berkat banyak. Itu namanya menjudi. Itu kan yang mau dikoreksi oleh Tuhan Yesus. Motif, tujuan orang memberi. Harus tegak lurus dengan Tuhan. Harus jujur, tulus, dan murni di hadapan Tuhan. Gak boleh ada iming-iming. Supaya saya dapat 1 ember, maka juga harus saya kasih 1 ember. Itu namanya bermain judi itu. Itu pesan Yesus bagi para muridnya dalam konteks ini. Ya, bukan dia menolak persembahan orang orang yang ngasih persembahan banyak. Ironi, artinya kejadian atau situasi yang bertentangan dengan diharapkan atau seharusnya terjadi. Misalkan waktu orang Saduki minta tanda akhir zaman kepada Yesus kan. Maka Yesus jawab dengan ironi, artinya tidak langsung jawabannya. Tapi diberikan jawaban yang berbeda. Tapi maknanya ya sampai kepada jawaban dari pertanyaan orang Saduki itu. Maka Yesus katakan dalam Matius pasal 16 ayat 2 sampai 3. Kemudian katalah orang Farisi dan Saduki hendak mencoba Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari surga kepada mereka. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah, kamu berkata hari akan cerah. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup, kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tapi tanda-tanda zaman tidak. Orang Saduki ini Bapak Ibu, bukannya mereka ini tidak tahu, bukannya mereka ini tidak pernah dikasih tahu, bukannya mereka ini tidak pernah diajar tanda-tanda kedatangan Yesus atau akhirnya. Udah dikasih tahu kok, tapi memang daya dasar ngeyel aja, nggak mau bercoba aja. Maka Tuhan Yesus tidak mau buang waktu, tenaga dan pikiran. Karena Yesus sudah pernah jelaskan itu kepada mereka. Maka Yesus kasih aja jawaban yang agak lebih halus supaya mereka menggali sendiri, memikirkan sendiri, menggumuli sendiri. Karena motif orang Saduki ini bukan mau jujur minta tanda yang sesungguhnya. Bukan, hanya mau menghabiskan waktu, tenaga, dan pikiran Tuhan Yesus. Kadang-kadang dalam pelayanan Bapak Ibu, ada tipe orang bertanya sesuatu. Sebenarnya dia sudah tahu. Tapi motif dia bertanya hanya ingin menjatuhkan kita saja. Jangan tersinggung. Kalau kita menghadapi tipe jemaat yang begini, layani saja tetap. Tapi nggak usah terlalu banyak habiskan waktu tenaga untuk memuaskan keinginannya dia. Karena motifnya dia bukan untuk mau sungguh-sungguh bertobat. Ya, pola ini bisa kita pakai. Bapak Ibu, terlihat ada banyak tipe-tipe orang Kristen, ya orang-orang Kristen yang belum bertobat seperti ini kok di gereja, di pelayanan. Jangan tersinggung, layani saja. Tetapi jangan buang waktu, tenaga, energi terlalu banyak untuk orang seperti itu. Masih banyak orang lain. Hiperbola artinya ucapan atau ungkapan pernyataan. Kiasan yang dimaksudkan untuk memperoleh efek tertentu. Misalnya teguran. Yesus memakai kiasan ungkapan untuk menegur orang. Contoh Matius 23 ayat 23. Celakalah kamu hai ahli Taurat. 2 orang Farisi dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi ada manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan, belas kasihan, kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain juga dibiarkan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta,
Nyamuk kamu tepis dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Pesan Yesus adalah, dia menegur ahli-ahli Taurat. Kenapa? Karena ahli Taurat itu konsisten, setia memberikan perpuluhan. Tetapi yang Yesus sayangkan, mereka hanya sibuk memberikan perpuluhan. Tetapi menolong, membantu orang yang sedang kesusahan, orang yang sedang kesulitan, orang yang sedang dijolimi, mereka tidak peduli. Itu yang dikritik oleh Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus katakan, kalau engkau tak memberikan perpuluhan, engkau juga harus taat menolong, membantu orang lain. Jadi Bapak Ibu dalam konteks ini, Yesus tidak menolak, tidak menghilangkan tentang pentingnya perpuluhan. Enggak loh, ini seringkali ayat ini juga salah dimengerti oleh sebagian orang Kristen dan juga sebagian pendeta sehingga pahamnya menjadi salah. Di sini Yesus tidak menolak perpuluhan. Bukan, itu udah baik. Tapi jangan lupa, kalau engkau kasih taat memberikan perpuluhan, lakukan juga, bantu juga orang yang susah, orang yang miskin, orang yang butuh keadilan. Kan itu pesannya. Dan memang ayat ini relevan juga dalam kehidupan kita sekarang. Ada sekelompok orang, ya, hanya taat memberi perpuluhan sama Tuhan. Tetapi sanak famili, saudaranya yang miskin, yang susah, yang sakit tidak dibantu. Kan keterlaluan juga. Artinya kita harus juga melakukan itu. Halus cara Tuhan Yesus, tapi sampai pesannya mengoreksi orang Farisi. Yesus juga menggunakan teka-teki atau cerita atau gambar yang dikemukakan secara samar-samar dalam pengajarannya. Biasanya Tuhan Yesus pakai itu untuk mengasah pikiran orang-orang dilayani. Kita ambil contoh tentang orang-orang yang membongkokkan jalan kerajaan surga di Matius pasal 11 ayat 12. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga diserong. Dan orang yang menyerangkannya mencoba menguasainya. Kata serong itu adalah cerita atau gambaran samar-samar yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk mengasah pikiran orang-orang yang dilayani. Kenapa ini penting? Karena Yesus mau mengajak orang yang dilayani itu berpikir kritis, kan gitu ya. Itu maksudnya. Kadang-kadang ini juga perlu kita pakai dalam pelayanan. Ya, kata serong itu artinya kan dibengkokkan kan pemahaman orang-orang tentang Injil Kristus, kan itu arti dari kata serong atau menyerongkan. Ini bicara tentang ajaran sesat kan sebenarnya. Tapi Yesus tidak mau pakai langsung kata ajaran sesat. Tidak mau. Dia pakai kata yang lebih halus dulu. Ya, walaupun maksudnya sebenarnya adalah itu ajaran sesat, itu maksudnya yang suka menyerongkan atau membengkokkan firman Tuhan. Yesus juga sering memakai kiasan atau perbandingan atau persamaan dengan hal yang lain. Ya, perumpamaan ibarat tiga arti kata, ya bukan sebenarnya, tapi ini lambang sindiran, teguran, koreksi. Misalkan di Lukas pasal 13 ayat 34. Yerusalem, 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 engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam, mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Yesus memakai istilah Yerusalem, Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem maksudnya di sini siapa? Orang-orang Israel kan maksudnya. Ya. Kenapa Yesus memakai kata Yerusalem, Yerusalem, tapi tidak langsung menunjuk kepada orang pribadi, tidak langsung menunjuk kepada satu suku atau satu bangsa, tapi dia memakai Yerusalem, Yerusalem. Yesus mau ya membandingkan, memberikan kiasan ya yang lebih luas bahwa pesannya dia bukan hanya kepada pribadi, pribadi orang Israel, tapi juga kepada semua orang Israel. Maka dikatakan dalam ungkapan kiasan Yerusalem, Yerusalem. Kadang-kadang dalam khotbah, dalam pelayanan, dalam pengajaran penting juga yang kita pakai. Artinya begini Bapak Ibu. Apalagi zaman media sosial sekarang. Jangan kita hati-hati. Jangan menyebut nama orang per orang. Apalagi misalkan kalau itu contoh yang negatif ya. Jangan. Jangan menyebut nama detail orangnya. Kita pakai kiasan saja. Ya, kiasan saja. Ya.
Apalagi kalau menyangkut misalkan suku tertentu, agama tertentu, jangan kita sebut nama agamanya. Kan gitu kan? Tapi kita sebut saja istilahnya agama tertentu, kan gitu. Karena kalau kita langsung tuduh agama A, B, wah, nanti bisa kita dikenakan pasal pencemaran atau penistaan. Kan gitu. Ini kan diajarkan Yesus kepada kita. Jadi sebenarnya zaman yang kita hadapi sekarang ini kan sebenarnya sudah diprediksi oleh Tuhan Yesus pada zamannya. Maka Yesus juga sudah memakai kiasan-kiasan pada zamannya dia sehingga dia tidak bisa dijerat dengan pasal-pasal penistaan. Kan gitu. Maka Yesus memakai istilah Yerusalem, Yerusalem. Kan gitu. Nah, hati-hati Bapak Ibu, ya. Kita harus ngerem diri menyampaikan sesuatu, apalagi kalau sesuatu itu contoh perilaku yang negatif. Ya. Jangan sebut nama orang. Hindari itu. Jangan sebut nama agama, jangan sebut agama orang. Hindari itu. Bahkan kalau bisa jangan sebut nama sukunya. Kecuali kalau itu komunitas mayoritas, suku tertentu yang memang ya itu bisa diterima. Tapi kalau itu sesuatu hal yang negatif dan rentan kemungkinan bahasa yang kita pakai itu memakai nama suku itu jangan pakai itu. Berbahaya. Ya. Salah satu contohnya misalkan waktu pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan kan jadi masalah. Karena ada orang mengatakan kalau saya pindah ke sana berarti saya tidak ada ubahnya seperti monyet. Kan gitu. Ditafsirlah itu. Jadi apa? Jadi jauh mana-mana. Akhirnya apa? Orang itu dipenjara. Gitu. Hati-hati juga kita. Permainan menggunakan perkataan sebagai alat dalam menyampaikan misal, dalam menyampaikan pesannya. Contoh tentang Petrus batu karang. Matius pasal 16 ayat 18. Dan aku mau berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Petrus batu karang. Artinya bukan Petrus jadi batu, bukan. Petrus itulah tonggak awal berdirinya gereja Tuhan. Petrus itulah awal mula berdirinya jemaat Tuhan. Itu maksudnya kan, Petrus batu karang. Sindiran atau teguran, ini juga sering dipakai oleh Tuhan Yesus. Contoh, Yesus mengatakan dia akan merombak bait Allah selama 3 hari. Orang Farisi marah. Kenapa? Mereka membangun gereja bertahun-tahun baru selesai. Tiba-tiba dia ini bilang dia akan meratakan ini dalam 3 hari, tapi juga membangun dalam 3 hari juga. Bingung orang Farisi. Dia punya dana dari mana? Kan kira-kira begitu. Mereka nggak paham. Yesus menegur orang Farisi. Yang mau dirombak oleh Yesus itu bukan bait Allah, bukan bangunan yang mati itu, tapi diri mereka, pribadi mereka yang akan dirubah oleh Tuhan Yesus. Itu maksud Yesus kan sebenarnya di situ. Maka mereka ditantang untuk bertobat. Oke, itu sindiran, metafor, pemakaian kata atau kelompok kata bukan dengan arti yang sesungguhnya, tapi hanya sebagai lukisan atau kiasan saja. Tapi Yesus mendasarkan itu pada persamaan atau perbandingan. Kita ambil saja contoh. Yesus memakai kata serigala untuk Herodes. Lukas pasal 13 ayat 32. Jawab Yesus kepada mereka, pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, aku mengusir setan-setan dan menyembuhkan orang pada hari ini. Dan besok dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Menarik ini. Kalau Yesus menyebut nama Herodes, jadi masalah buat Yesus kan Bapak Ibu. Bisa dituntut, bisa dipenjarakan, bisa dihentikan ruang gerak misi penginjilan Yesus kan. Kalau Yesus langsung sebut kata Herodes kan. Tapi Yesus sudah tahu. Karena dia Tuhan, dia nggak mau dijerat oleh pasal penistaan, pencemaran nama baik kan gitu. Maka Yesus memakai istilah apa? Bapak Ibu di sini, serigala, menggambarkan siapa maksudnya Herodes. Jadi kalau di sini kita lihat, itu hebat banget. Sebelum musim istilah pencemaran, undang-undang pencemaran nama baik, sebelum keluar istilah hukum penistaan, ya agama, Yesus sudah antisipasi itu rupanya di zamannya. Dengan Yesus tidak langsung menunjuk nama orang, nama kelompok tertentu. Dia memakai kiasan. Tapi sebenarnya maksud Yesus sudah jelas siapa yang mau dituju. Yaitu Herodes. Nah, Bapak Ibu, ini pelajaran juga buat kita kan? Saya katakan tadi, hati-hati menyebut nama agama tertentu, orang tertentu,
Hati-hati. Dan ini saya kira adalah model langkah cerdik seperti ular tulus, seperti ular pati yang sedang dipakai oleh Yesus. Di dalam khotbah kita, Bapak Ibu, sekarang kan kita tidak tahu. Kadang-kadang kita lagi khotbah di gereja, bersekutu di pelayanan, bisa aja ada orang memvideokan kan gitu. Hati-hati. Ya, walaupun itu komunitasnya orang Kristen semua, ya misalkan cleaning service-nya, security-nya, atau ada orang yang menyusup ke dalam, memvideokan, memviralkan kata-kata yang kita pakai, bahasa yang kita pakai, dan kita bisa terjerat. Hati-hati untuk itu, Bapak. Ya, pakailah apa bahasa kata metafor. Kiranya semua ini memperlengkapi, memperluas wawasan kita, dan juga tetap kita efektif memberitakan firman. Tuhan Yesus memberkati.